Pada kajian hari ini kita coba agak jauh dikit ya, tentang Dzawil Arham. Dzawil Arham ini biasanya jarang disentuh. Kalau dalam keluarga itu ada Dzawil Furud dan Asobah. Bicara tentang waris itu, ahli waris yang utama adalah Dzawil Furud. Dzawil Furud atau Ashabul Furud. Siapa Ashabul Furud? Adalah mereka yang telah mendapat bagian tertentu yang ada dalam Al-Quran. Bagaimana disebutkan dalam ayat-ayat yang kemarin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayaini. Walaupun itu adalah asobah, tapi sudah mendapatkan bagian tertentu. Wa in kunna nisaan fawqa snataini falahunna tsulusa ma tarok. Nah, orang-orang yang telah dapat bagian tertentu disebut dengan ashabul furud. Siapa ashabul furud? Itu adalah keturunan yang utama itu ke bawah. Kita nih Pak nih, saya sebagai orang tua, ke bawah itu adalah anak, cucu, itu namanya ke bawah. Itu ashabul furud namanya. Walaupun di sana ada tangga. Kalau anak saya masih ada, maka cucu saya terhalang oleh anak. Tapi kalau anak sudah nggak ada, maka cucu adalah sebagai dzawil furud atau ashabul furud. Itu yang ke bawah. Yang ke atas adalah ayah, kakek, dan seterusnya. Nah, itu adalah ahli waris utama, ditambah pasangan kita. Kalau saya laki-laki punya istri, kalau ibu perempuan punya suami. Nah, maka tiga kelompok ini yang sering saya sampaikan pasti mendapat bagian, dan mereka itulah disebut dengan ashabul furud. Ya, tuh. Yang kedua adalah asobah. Asobah itu adalah mereka yang mendapat bagian sisa. Maka anak laki-laki nggak ada bagian tertentunya. Bagian tertentunya adalah sisa, dia asobah, sisa. Sisa itu ya dua macam. Kalau nggak sedikit, banyak. Kalau nggak banyak, sedikit. Itu sisa namanya. Kalau yang datang dikit berarti sisanya banyak, kan gitu ya, umpamanya gitu. Termasuk bapak bisa juga asobah, tapi ada ashabul furudnya 1/6 gitu kan. Bapak itu 1/6, tapi kalau masih ada sisa plus sisa, nah gitu loh. Tapi kalau anak laki-laki nggak ada, pasti sisa. Nah, itulah sebut dengan dzawil furud dan asobah. Nah, siapa dzawil arham? Dzawil arham, kalau bapak ibu sering mengatakan kita silaturahim, memang berasal dari rahim. Kalau bahasa Duta Kencana 2 ini kekerabatan. Ya, dzawil arham itu kekerabatan, saudara atau sedara, ada hubungan darah, itu kekerabatan. Ya, kekerabatan berarti yang ketiga dari tadi, berarti ya, setelah yang ashabul furud nggak ada, benar asobah nggak ada, barulah harta waris itu jatuh pada dzawil arham, yaitu kekerabatan. Nah, ini memang jarang dibahas. Kenapa? Rata-rata kita punya anak, nah gitu kan, punya saudara, ya, punya orang tua, nah gitu. Maka kesannya jarang gitu. Makanya ketika terjadi itu agak sulit gitu, karena jarang ditemui. Terutama adalah yang nggak punya keturunan. Ya. Tapi kalau saudara ada, kan ke saudara. Yang jadi masalah kan ada pertanyaan gini, anak nggak punya, orang tua sudah nggak ada, saudara juga sudah nggak ada, yang ada tinggal ponakan, kan itu kan? Atau
anak dari bibi ya, atau sepupu dan sebagainya. Nah, itu maksudnya dawil arham. Termasuk kalau kita lihat dari waris ini, cucu dari anak perempuan itu maksudnya dawil arham. Kan itu. Maka cucu yang dianggap dalam tanda kutip itu kan cucu jadi anak laki-laki. Itu ya. Jadi dawil arham. Ya mungkin hari ini nih agak jauh gitu. Masuk jauh itu karena jarang kita jumpai. Tapi bukan berarti nggak mungkin, mungkin. Ya. Maka yang paling mudah memahami waris ini adalah jangan dilihat ketika kita membagi. Tapi melihatnya yang benar adalah dilihatlah ketika dia meninggal. Ini kadang yang sering yang dilupakan. Seringkali masyarakat kita membagi itu melihat yang masih hidup ketika membagi. Padahal ukurannya adalah bukan ketika membagi. Ukurannya adalah ketika seseorang meninggal itu meninggalkan siapa. Itu Pak ya. Yang ukurannya ketika meninggal, bukan ketika membagi. Sekarang kan banyak gitu. Sekarang baru membaginya. Padahal orang tuanya, kakeknya meninggal 10 tahun yang lalu. Baru dibagi sekarang. Nah, ukurannya adalah ketika 10 tahun yang lalu kakek meninggal itu, siapa yang masih hidup itu. Walaupun sekarang sudah tidak ada. Nah, hitungannya adalah seperti itu. Ini yang kadang-kadang kalau saya tanya gitu agak ribetnya begitu. Pak Ustadz katanya, ini kakek saya meninggal gini-gini, anaknya kok udah meninggal semua nih. Nah, itu yang ditanya ya kan kondisi sekarang. Nah, bukan kondisi sekarang. Boleh kondisi sekarang, tapi harus kronologisnya dijelaskan. Ketika kakek itu meninggal ada siapa? Nah, gitu loh. Maka seringkali saya katakan kalau ada yang meninggal jangan disebut kakek, jangan sebut bapak. Kalau orang berkeluarga bilang aja suami meninggal. Itu. Siapa ahli warisnya? Istri, anak dan sebagainya. Itu akan lebih gampang. Penyebutan ahli waris yang paling gampang adalah apa hubungannya dengan pewaris. Apa hubungannya dengan orang yang akan mewariskan itu. Jangan posisi kita. Mungkin bapak ini posisinya sebagai anak. Kakek saya meninggal kan susah itu Pak. Bapak saya meninggal susah kan. Nah, tuh. Jadi bilang aja. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat 1 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba." Nah, ini kan bicara tentang arham, dawil arham. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Nah, ini juga bicara tentang dawil arham. Ya. Jadi menurut para ulama di sini ada 2 pendapat. Minimal ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa dawil arham tidak mendapat warisan. Karena tertutup oleh dawil furud dan asobah tadi. Apa alasannya? Ya, mereka dawil arham ini jauh, kekerabatan jauh. Mereka yang mengatakan bahwa dawil arham tidak mendapatkan itu, maka kalau ada harta waris diberikan ke baitul mal. Tuh, ini pendapat. Ya. Pendapat siapa? Ya. Di antaranya adalah kalau di Indonesia ini ya, itu termasuk pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Awal ya, Imam Malik dan Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa dawil arham tidak mendapat. Kalau zaman sahabat Zaid bin Sabit dan Ibnu Abbas itu mengatakan bahwa dawil arham tidak mendapat. Namun belakangan maksudnya
Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan bahwa Dzawil Arham dapat, gitu loh. Ini apa kronologisnya begitu. Bapak mungkin harus bisa membedakan apa yang dimaksud dengan pendapat Imam Syafi'i dengan Syafi'iyah. Imam Syafi'i berarti Imam Syafi'inya itu sendiri. Kalau Syafi'iyah berarti pengikut Imam Syafi'i. Imam Maliki ya Maliki itu sendiri. Maliki ya berarti pengikut Imam Maliki. Nah itu Pak. Jadi kalau kita lihat nih, oh ini matanya Syafi'iyah. Ya, Syafi'iyah berarti termasuk dari Imam Syafi'i sampai pengikut-pengikutnya. Nah, biasa kan berkembang, namanya fikih berkembang. Ada yang perubahan, ada penambahan, pengurangan dan sebagainya, itu namanya fikih pasti seperti itu. Ya, ini pendapat pertama mengatakan bahwa Dzawil Arham tidak mendapat warisan. Bila ada harta yang tidak terbagikan, nggak ada Dzawil Furud atau asbah, nggak ada, maka jatuhnya kepada Baitul Mal. Mereka beralasan kalau Dzawil Arham hanya mereka doang. Ini alasan mereka, hanya individu-individu, nggak banyak kan Dzawil Arham kan, nggak banyak. Tapi kalau ke Baitul Mal, alasan mereka lebih luas. Itu alasan mereka, ya. Tuh. Maka termasuk di Singapura itu, kalau ada sisa-sisa itu ke Baitul Mal. Orang-orang Muslim Singapura itu, saya pernah bertanya begitu. Jadi kenapa kemana ini? Ke Baitul Mal. Karena di sana juga perlu dan memang banyak manfaatnya. Tapi ada juga yang berkomentar, sekarang itu kan Baitul Mal rada-rada gitu, masih susah. Tergantung pengelolanya. Insya Allah kalau pengelolanya benar, pengelolanya baik, itu akan lebih manfaat. Gitu. Ya Baitul Mal itu kan banyak ya, maksudnya sumbernya banyak, termasuk zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Ini berkenaan dengan warisan. Pendapat yang kedua adalah bahwa Dzawil Arham itu mendapat bagian. Nah, berarti sisanya. Nah, di antaranya kalau dalam sahabat tuh pendapat Umar bin Khattab, ya, pendapat Ali bin Abi Thalib itu dapat. Jumhur ulama juga mengatakan bahwa Dzawil Arham dapat bagian. Ya. Jumhur ulama, Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal itu adalah mengatakan bahwa Dzawil Arham itu punya hak. Maka Bapak dan Ibu yang paling hafal kan, man ahabba ayyub satolau fi rizkihi wa ayyun sa'alau fi atharihi falyasil rahimah. Nah, rahim ini kan lebih dekat gitu loh. Bahkan Bapak Ibu kalau Lebaran, Idul Fitri, kalau ngumpul keluarga besar tuh ya Dzawil Arham semuanya banyak. Tuh, itu penting ya. Tuh ya, ini kita bicara supaya ada gambaran aja gitu. Jadi kalau nggak ada kemana kan, sering banyak itu. Kalau nggak ada ahli waris kemana itu harta? Ya pertama berarti kalau kita ikut madhab ini ke Dzawil Arham. Kalau nggak ada barulah nanti ke Baitul Mal. Serah di situ. Ya itu. Nih Bapak dan Ibu. Jadi ada dua pendapat. Tapi yang golibnya, kalau bahasa Bogor itu golibnya, bahwa Dzawil Arham itu mendapat bagian dengan catatan tidak ada Dzawil Furud dan tidak ada asobah. Nah, kalau orang sekarang tuh udah terputus lah, udah nggak ada siapa-siapa, gitu. Ya, itu Pak. Makanya penting punya keturunan, ya Pak ya. Kalau keturunannya yang banyak ya ditambah induknya yang banyak supaya tidak kecapean gitu.
umpama gitu ya, ya kalau kita kan begitu umpama gitu. Tapi karena ada orang yang mensyukuri yang ada. Nah kalau orang yang beriman kan gitu, syukuri apa yang ada. Hidup ini anugerah ya. Syukuri apa yang ada kan gitu kan. Hidup adalah anugerah gitu. Itu berarti kalau kita cukup dengan bersyukur begitu, itu lebih baik. Begitu ya. Tapi ini kan bicara tentang warisan tadi. Kalau yang tidak punya keturunan itu masalahnya begitu. Makanya hidup ini kalau kita ini normal-normal itu nggak ada masalah, seneng gitu. Punya istri, punya suami, punya anak, normal berarti kan hidup tenang. Walaupun segala ada, tenang Pak. Hidup ini ya gitu. Walaupun segala ada pasti tenang. Banyak. Ya, rumah ada, kendaraan ada, anak ada, rezeki ada, kan tenang ya, tinggal berbanyak ibadah. Kalau serba kekurangan ya nggak tenang. Anak nggak ada, kenapa nggak ada? Istri aja nggak ada, gitu susah. Suami nggak ada ya nggak tenang hidupnya. Maka Islam mengajarkan luar biasa, sempurna kan gitu ya. Maka yang kalau bicara kepada anak muda itu, kalau kamu menikah itu telah mendapat setengah agamamu. Wah. Ada yang bertanya, jadi kalau ingin sempurna nikah lagi? Tidak, tetap aja setengah agamamu. Ini matematik Allah itu beda Pak ya. Jadi katanya kalau menikah itu dapat setengah agama. Kalau menikah lagi kan setengah tambah setengah harusnya kan satu. Tapi enggak Pak, itu anehnya ya gitu ya. Matematik Allah itu. Nikah dua, nikah tiga tetap aja setengah gitu. Kalau matematik kan setengah tambah setengah satu, nah gitu umpamanya ya gitu. Nah bagaimana sekarang membaginya gitu loh. Tapi diingat Pak ya, dawil arham ini dapat kalau tidak ada dawil furud, nggak ada asobah ya. Kemarin kan ada yang nanya tuh, bagaimana kalau orang kalalah sudah nggak ada siapa-siapa, ke siapa gitu. Padahal jawaban yang paling gampang, kasihkan aja ke Pak Ustadz. Pak Ustadz yang ada di Duta Kencana 2 gitu, Pak Imam Besar, Pak ini kan banyak ustadznya sih. Begitu. Bagaimana membaginya? Nah, ada pendapat yang tidak populer. Nah, tidak populer itu tidak banyak pengikutnya. Pendapat yang tidak populer adalah zawil arham itu dibagi rata. Gitu loh, dibagi rata. Nggak melihat. Yang penting ini masih ada kekerabatan, itu dapatnya antara laki perempuan sama saja gitu, bagi rata. Tapi pendapat ini tidak populer, tidak banyak pengikutnya. Ya, itu. Ya. Makanya nggak banyak kita bahas karena nggak begitu populer. Ya. Pendapat yang kedua adalah dilihat dari segi segi kedekatan. Contohnya gini Pak, jadi kan kalau anak-anak ini sudah nggak ada, jatuh ke cucu, jadi cucu itu, atau bukan cucu ya, bukannya ini yang dawil arham itu kan bukan asbul furud ya, jadi kembali pada induknya, melihat pada induknya, nah gitu loh, jadi melihat pada induknya itu. Bisa dipaham nggak? Umpamanya cucu perempuan dari anak perempuan, ini kan nggak dapat, ini masuk dalil arham, maka dilihat pada induknya siapa, ibunya tadi. Siapa ibunya? Kan anak perempuan, berarti kan gitu. Nah larinya ke sana. Umpama anak perempuan dari saudara perempuan kandung, dilihatnya adalah saudara perempuan. Nah, itu kembali kepada induknya maksudnya.
Ini dengan catatan bahwa dawil furudnya sudah tidak ada. Begitu. Ini pendapat yang kedua, cara eksekusinya begitu. Jadi pendekatan-pendekatan. Juga pendapat yang lain mengatakan bahwa dilihat dari kekerabatan yang dekat tetap dengan menggunakan lidzakari mislu hadil unsayaini, bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Maka di situ ada dilihat dari kedekatan kekerabatan. Ya, maka kalau kita baca buku fikihnya ada dawil kerabah, ada kerabat, kekerabatan. Kalau tadi tanzil, ya, jadi lihat dari asbab tanzilnya, turunnya, gitu. Jadi ngikutin siapa yang jadi induknya, gitu Pak. Nah ini, dari sini kita memahami bahwa yang mayoritas pendapat itu bahwa zawil arham itu punya hak waris. Tuh, dengan catatan tidak ada dawil furud, tidak ada asobah. Kalau ada dawil furud atau asobah, ya nggak dapat mereka. Kenapa? Tertutup. Kalau baca fikihnya mahjub. Mahjub itu tertutup. Nah itu sebetulnya yang paling gampang. Makanya kalau ada keluarga masih ada dawil furud, ya dawil arham nggak dapat. Seperti paman, bibi, ponakan, itu nggak dapat. Gitu. Maka kalau kita lihat yang paling dekat adalah siapa? Vertikal sama horizontalnya yang dekatnya saudara, paling gitu. Baru sampai saudara. Ya, jadi dawil furud itu adalah anak, cucu, bapak, kakek, suami, istri plus saudara-saudara saja, gitu. Jadi jauh dari itu disebut dawil arham. Nah sekarang Bapak ingat aja nih, di keluarga ada siapa, kan gitu. Kalau masih ada keluarga dekat ya, yang lain enggak, gitu. Makanya kadang-kadang gitu Pak, kaya masalah, miskin masalah. Ketika kaya, yang jauh-jauh mendekat. Ya. Ketika keluarga kaya itu meninggal, yang jauh pun mendekat. Apa? Supaya dapat bagian. Ini kan Indonesia, bukan Indonesia. Orang dunia itu kan gitu. Masyarakat dunia ini, manusia di dunia ini, bukan di akhirat maksudnya. Dunia itu. Kan ada pepatah Arab mengatakan begini. Ini kenyataan hidup. In qalla mali falahilun yusahibuni wa in zada mali wa kullun nasi khulani.